Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat boleh sengit. begitu? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Kuasa media, pencapaian spektakuler propaganda media Amerika. Peran media dalam percaturan politik kontemporer memaksa kita untuk mempertanyakan kembali dunia dan masyarakat apakah yang kita tempati ini. Lebih spesifik lagi, demokrasi seperti apakah yang kita inginkan di masyarakat yang demokratis ini. Baiklah, kita mulai dengan meninjau dua konsepsi demokrasi yang berbeda. Konsepsi pertama menerangkan bahwa masyarakat yang demokratis adalah masyarakat di mana publik mempunyai alat yang cukup berpengaruh untuk berpartisipasi dalam mengatur urusan-urusan mereka sendiri. Di samping itu, alat-alat informasi mereka bersifat terbuka dan bebas. Pengertian demokrasi seperti ini mudah ditemui di kamus-kamus. Konsepsi lain demokrasi adalah publik harus dihalangi dalam usahanya untuk mengatur urusan mereka, dan alat-alat informasi harus senantiasa dikontrol secara ketat. Memang definisi yang satu ini kedengarannya aneh, tapi perlu diketahui bahwa konsepsi seperti inilah yang justru berlaku secara umum. Bahkan, konsepsi seperti ini telah lama berlaku, tidak hanya dalam praktik, tetapi juga dalam teori. Dan pandangan ini dapat kita lacak dari periode awal revolusi demokrasi modern yang diusung pada abad ke-17 di Inggris. Namun kali ini, saya hanya akan membahas periode modern dan sedikit tentang bagaimana pemikiran tentang demokrasi berkembang, juga mengapa dan bagaimana masalah media dan disinformasi menjelinap masuk dalam konteks demokrasi. Awal munculnya propaganda. Sejarah munculnya propaganda dapat dimulai dengan membahas operasi propaganda pertama yang dilakukan oleh pemerintah modern, yaitu pemerintah Woodrow Wilson. Dia memenangkan pemilihan presiden tahun 1916 dengan platform perdamaian tanpa penaklukan. Itu terjadi di tengah berkecamuknya Perang Dunia I. Rakyat Amerika waktu itu sangat anti perang dan merasa tak ada alasan untuk terlibat dalam perang Eropa yang sedang berkecamuk. Padahal saat itu pemerintah Wilson sebenarnya terlibat dan punya andil dalam perang itu. Mereka kemudian membentuk komisi propaganda resmi pemerintah, Carroll Committee. Komisi ini meraih kesuksesan. Dalam waktu 6 bulan, mereka berhasil mengubah populasi anti perang itu menjadi massa yang histeris dan haus perang, yang bernafsu untuk menghancurkan semua yang berbau Jerman. Mereka ingin segera terjun ke medan tempur dan menyelamatkan dunia. Sebuah keberhasilan yang spektakuler dan membuka jalan untuk kesuksesan selanjutnya. Mulai saat itu dan setelah perang, teknik yang sama digunakan untuk membangkitkan histeria ketakutan terhadap komunisme, Red Scare, yang juga mencapai keberhasilan dalam menghancurkan serikat-serikat buruh dan menghapus ancaman-ancaman sejenis seperti kebebasan pers dan pemikiran politik. Ini tercapai dengan dukungan media dan kalangan bisnis yang merancang dan mendesakkan pengoperasiannya. Di antara mereka yang secara aktif dan antusias terlibat dalam perang Wilson ini adalah kaum intelektual progresif, orang-orang yang berada dalam lingkaran John Dewey. Mereka menepuk dada lewat tulisan-tulisan, melukiskan bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang lebih intelek, yang dapat membuat massa anti perang berputar haluan untuk melibatkan diri di medan perang, dengan menakut-nakuti dan membangkitkan fanatisme kebangsaan yang berlebih-lebihan. Alat yang mereka gunakan bermacam-macam. Misalnya, dengan menghembuskan desas-desus tentang kekejaman bangsa Jerman atau Hun dan anak-anak Belgia tanpa lengan. Cerita-cerita mengerikan yang jejaknya masih dapat kita lacak di buku-buku sejarah.
Kebanyakan cerita-cerita itu dibuat oleh Kementerian Propaganda Inggris yang mempunyai keinginan tersembunyi untuk mengatur pemikiran dunia. Namun yang sebenarnya krusial di balik itu, mereka ingin mengontrol pemikiran masyarakat intelek Amerika yang kemudian akan membereskan propaganda Inggris dan mengubah masyarakat yang anti perang itu menjadi masyarakat yang tersihir oleh histeria masa perang. Dan usaha ini sangat berhasil. Dari sinilah satu pelajaran ditarik. Propaganda pemerintah jika didukung oleh kelas pendidikan dan tak terjadi penyimpangan, maka pengaruhnya akan sangat besar. Ini juga dipelajari oleh Hitler dan masih banyak lagi. Hingga cara-cara itu terus berjalan hingga kini. Pemirsa demokrasi. Kelompok lain yang terkesan dengan keberhasilan propaganda ini adalah para teoritis demokrasi liberal dan pemuka media, seperti misalnya Walter Lippmann. Dia adalah pemuka wartawan Amerika, seorang yang kritis terhadap kebijakan dalam dan luar negeri, serta seorang teoritis demokrasi liberal yang terkenal. Jika membaca kumpulan esainya, akan terlihat subjudul yang berbunyi sebuah teori progresif tentang pemikiran demokrasi liberal. Lippmann terlibat dalam komisi propaganda ini dan terkenal dengan keberhasilannya. Dia mengungkapkan bahwa yang dia sebut revolusi seni demokrasi dapat digunakan untuk membuat suatu persetujuan buatan, yaitu mengadakan persetujuan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak publik dengan menggunakan teknik propaganda. Dia juga menganggap ini sebagai gagasan yang baik dan penting. Penting karena menurutnya, kepentingan bersama dapat mengecoh pemikiran publik dan hanya dapat dipahami dan dikelola oleh sebuah kelas para ahli yang berasal dari para penguasa yang cukup cerdas untuk menalar. Teori ini menegaskan bahwa hanya segelintir elit masyarakat intelek seperti disebut pengikut dewe yang dapat memahami kepentingan bersama, yaitu sesuatu yang harus sama-sama kita perhatikan. Dan sesuatu seperti itu dapat mengecoh publik. Pandangan seperti ini mengingatkan kita pada keadaan ratusan tahun silam. Juga menjadi pandangan tipikal para pengikut Lenin. Pada kenyataannya pandangan ini sangat dekat dengan konsepsi Leninisme, di mana para pemuka intelektual revolusioner memegang kekuatan negara. Dengan menggunakan revolusi rakyat, mereka tiba ke kursi kekuasaan negara, kemudian menggiring rakyat ke masa depan yang karena kebodohannya tidak dapat mereka cita-citakan. Teori demokrasi liberal dan Marxisme-Leninisme amat dekat dalam hal asumsi ideologisnya. Menurut saya, inilah salah satu alasan mengapa selama bertahun-tahun rakyat begitu mudah diombang-ambingkan tanpa arah perubahan tertentu. Ini sebenarnya hanya masalah memetakan di mana letak kekuasaan. Suatu saat, ketika terjadi revolusi rakyat, kekuatan itu mungkin dapat meletakkan kita pada tampuk kekuasaan. Mungkin juga tidak, di mana kita hanya akan bekerja untuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan nyata, yaitu kalangan bisnis. Namun, dalam keadaan apapun, hal yang sama tetap terjadi. Masa yang bodoh akan tetap digiring ke dunia yang tak dapat ternalarkan oleh mereka. Lippmann mendukung pandangan ini dengan teori demokrasi progresif. Dia menegaskan bahwa dalam keadaan di mana demokrasi berfungsi dengan baik, selalu terdapat kelas masyarakat. Pertama, terdapat kelas masyarakat yang memegang peran aktif dalam menjalankan hubungan-hubungan umum. Mereka adalah kelas para ahli. Merekalah yang menganalisa, melaksanakan, mengambil keputusan dan menjalankan segala hal di bidang politik, ekonomi, dan sistem ideologi. Mereka secara prestasi hanya sedikit. Secara alamiah, siapa saja yang setuju dengan gagasan seperti ini secara otomatis menjadi bagian dari kelompok kecil tadi,
dan tergabung untuk membicarakan apa yang dapat dilakukan untuk orang lain. Kedua, orang lain itu yang tidak termasuk kelompok kecil adalah mayoritas besar dari populasi. Merekalah yang ditasbihkan Lippmann sebagai kawanan pandir. Dan kita harus melindungi diri dari injakan dan raungan kawanan pandir ini. Jadi sekarang ada dua fungsi dalam demokrasi. Pertama, kelas para ahli, penguasa, memegang peran eksekutif yang melakukan pekerjaan berpikir, merencanakan dan memahami kepentingan bersama dilaksanakan oleh mereka. Kedua, kawanan pandir, mereka juga punya fungsi dalam demokrasi. Menurut Lippmann, fungsi mereka adalah menjadi pemirsa, bukan sebagai pemain dalam pekerjaan tadi. Tapi bukan hanya itu fungsi mereka. Karena kita berada di alam demokrasi, maka sekali-kali mereka diizinkan untuk meminjamkan kekuatannya kepada salah satu anggota kelas para ahli. Dengan kata lain, mereka diizinkan untuk berikrar, "Kami ingin Anda menjadi pemimpin kami," atau "Kami menginginkan Anda menjadi pemimpin kami." Izin itu dapat diluluskan karena kita berada di negara demokratis dan bukan bangsa totalitarian. Itulah yang disebut pemilu. Namun, setelah dia meminjamkan kekuatannya pada salah satu anggota kelas para ahli, mereka harus mundur diri dan kembali menjadi penonton. Itulah keadaan di mana demokrasi berfungsi dengan baik. Di balik keadaan seperti itu tentunya ada logika. Bahkan juga terdapat semacam moral yang memaksa. Nilai moral itu adalah bahwa massa publik terlalu bodoh untuk memahami sesuatu. Jika mereka mencoba untuk mengatur urusannya sendiri, maka hanya akan mendatangkan masalah. Jadi sangat tidak bermoral atau tidak pada tempatnya membiarkan mereka mengelola urusannya sendiri. Kita harus menjinakkan kawanan itu, tidak membiarkan mereka mengamuk, menginjak-injak, dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Logikanya serupa dengan anak umur 3 tahun yang tidak boleh dibiarkan menyeberang jalan. Kebebasan seperti itu tidak boleh diberikan pada anak umur 3 tahun, karena anak seusia itu tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dengan pemikiran serupa, maka Anda tidak boleh membiarkan kawanan itu menjadi partisipan atau aktor. Mereka hanya akan mendatangkan masalah. Jadi sekarang kita membutuhkan sesuatu untuk menjinakkan kawanan pandir. Dan sesuatu itu adalah revolusi baru dalam seni berdemokrasi, rekayasa persetujuan. Media, sekolah, dan budaya populer harus dicabangkan. Untuk kelas politikus dan para penentu kebijakan, alat-alat itu harus memberikan pemahaman realitas yang cukup, juga menanamkan kepercayaan yang sesuai. Dan harus diingat, di balik itu ada alasan yang tak diungkap. Alasan yang tak diungkap itu bahkan para penguasa pun harus menyamarkannya dari diri sendiri, berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana para penentu kebijakan itu mendapatkan posisi di mana mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan. Tentu jawabannya adalah dengan melayani orang-orang yang memiliki kekuatan nyata. Orang-orang ini adalah si empunya masyarakat. Mereka adalah kelompok kecil. Jika kelas para ahli dapat bertandang dan menawarkan, "Saya dapat melayani kepentingan Anda," maka jadilah mereka bagian dari kelompok eksekutif. Sekali lagi ingat, pemikiran seperti itu harus Anda rahasiakan. Dengan bergabungnya mereka, kepercayaan dan doktrin harus segera menyusul, disuntikkan agar mereka mahir menggunakannya untuk melayani kepentingan kekuatan swasta. Dan itu mutlak mereka kuasai. Jika tidak, mereka belum dapat diterima sebagai bagian dari kelas para ahli. Itulah sistem pendidikan yang harus dilalui kelas para ahli. Mereka harus betul-betul memahami doktrin tentang kaidah dan kepentingan swasta dan badan usaha milik negara yang neksusnya. Jika mereka mampu mencapainya, maka kelas spesialis membuka pintu untuknya. Dan sisanya adalah kawanan pandir. Mereka tidak perlu mendapatkan perlakuan seistimewa itu.
hanya cukup mengalihkan saja perhatiannya. Juga jaga agar mereka tidak berada dalam kesulitan. Pastikan mereka hanya menonton dan sekali-sekali meminjamkan kekuatannya kepada pemimpin yang mereka pilih. Pandangan ini telah ditumbuhkan oleh banyak kalangan. Sebabnya, pandangan ini sangat konvensional. Sebagai contoh, teolog terkemuka dan kritikus kebijakan luar negeri Reinhold Niebuhr yang sering disebut teolog kaum mapan, guru dari kaum intelektual George Kennan dan Kennedy, mengatakan rasionalitas adalah keahlian yang sangat ketat. Hanya sedikit yang dapat memilikinya. Kebanyakan orang hanya dituntun oleh emosi dan gerak hati atau impuls. Di antara kita yang mempunyai rasionalitas masih harus menciptakan ilusi dan penyederhanaan dalam bentuk laten yang emosional agar orang-orang dungu yang naif tetap bersuara. Hal ini menjadi bagian substansial dalam ilmu politik kontemporer tahun 1920-an hingga akhir tahun 1930-an. Harold Laswell, pendiri bidang komunikasi modern dan salah satu ahli politik terkemuka di Amerika, menjelaskan bahwa kita harusnya tidak mengalah pada dogma demokrasi, bahwa manusialah yang paling mengetahui keinginannya. Karena mereka sebenarnya tidak mampu dan kita inilah yang paling mampu menilai keinginan publik. Karena itu, dengan alasan moral, kita harus memastikan mereka tidak mempunyai kesempatan bertindak berdasarkan penilaiannya yang keliru. Buatlah garis batas dan tindaklah bila mereka melewatinya. Namun karena masyarakat telah menjadi lebih bebas dan demokratis, kemampuan seperti itu tidak Anda miliki lagi. Untuk itu, beralihlah ke teknik propaganda. Logikanya sangat jelas. Propaganda untuk negara demokrasi dan garis batas untuk negara totaliter. Cara ini lebih bijaksana dan baik, karena sekali lagi, kepentingan bersama dapat mengecoh kawanan pandir. Mereka tak mampu memecahkan teka-teki seperti itu. Industri humas. Amerika Serikat menjadi pelopor dalam industri humas. Waktu itu, sasaran yang ditetapkan pemimpin-pemimpin Amerika tidak tanggung-tanggung untuk mengontrol pikiran publik. Mereka banyak mempelajari kesuksesan Krill Commit dan keberhasilan dalam menciptakan Red Scare serta hasilnya. Waktu itu industri humas mengalami ekspansi yang besar, dan untuk beberapa lama, sepanjang tahun 1920-an, mampu menggeser aturan publik ke aturan bisnis. Begitu ekstrimnya sehingga Komisi Kongres mulai melakukan investigasi pada tahun 1930-an. Dari situlah banyak informasi tentang industri humas ini terungkap. Humas merupakan sebuah industri besar. Bila menggunakan ukuran sekarang, mereka menghabiskan sekitar $1 miliar dan tujuan mereka adalah mengontrol pikiran publik. Tahun 1930-an, masalah besar muncul kembali, seperti pada Perang Dunia I. Terjadi depresi besar-besaran dan pengorganisiran buruh. Bahkan tahun 1935, kaum buruh untuk pertama kalinya memperoleh kemenangan legislatif yang sangat berarti, yaitu diberlakukannya hak untuk berorganisasi yang disebut Wagner-Act. Kesuksesan itu memunculkan dua masalah serius. Pertama, demokrasi tidak berfungsi seperti yang diinginkan. Kawanan pandir secara nyata memperoleh kemenangan legislatif, dan seharusnya keadaan tidak seperti itu. Masalah lainnya adalah terbukanya peluang untuk berorganisasi. Padahal, rakyat seharusnya dipisah-pisah, sehingga hidup sendiri-sendiri. Mereka tidak boleh berorganisasi, karena dengan begitu mereka bisa menjadi lebih dari sekedar penonton. Mereka bisa saja menjadi pemain jika berbagai kalangan dengan sumber daya yang terbatas dapat berkumpul dan memasuki arena politik, dan itu sangat mengkhawatirkan. Respon besar kemudian datang dari kalangan bisnis. Mereka ingin memastikan bahwa inilah kemenangan legislatif terakhir kaum buruh,
sekaligus awal dari berakhirnya penyimpangan demokrasi oleh organisasi rakyat. Dan usaha itu berhasil. Itulah kemenangan legislatif terakhir kaum buruh. Sejak saat itu, walaupun jumlah anggota serikat meningkat selama Perang Dunia II, anggotanya mulai menurun kapasitas untuk bertindak melalui serikat mulai menurun secara terus-menerus. Dan itu terjadi bukan karena kecelakaan. Itu pekerjaan kalangan bisnis yang telah menghabiskan banyak sekali uang, perhatian, dan pemikiran untuk menghadapi masalah ini. Mereka melakukannya lewat industri humas dan organisasi lain seperti Asosiasi Manufaktur Nasional dan Forum Bisnis dan sebagainya. Mereka segera bekerja mencari jalan untuk meredam penyimpangan demokrasi ini. Usaha pertama berjalan setahun kemudian, tahun 1937. Waktu itu terjadi pemogokan besar-besaran di Pennsylvania Barat, tepatnya di Johnstown. Kalangan bisnis mencoba teknik baru untuk menghancurkan gerakan buruh, dan cara itu berhasil, bukan lewat begundal atau kekerasan, karena cara itu tidak bisa digunakan lagi. Sebaliknya, mereka menggunakan alat propaganda yang lebih cerdik dan efektif. Caranya adalah mencari jalan supaya publik berbalik memusuhi para pemogok untuk memperlihatkan bahwa mereka pengacau, perusak publik, dan berlawanan dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu tentunya adalah kepentingan kita, kalangan bisnis, para pekerja, dan istri-istri yang tinggal di rumah. Mereka itulah kita. Kita ingin hidup dan bekerja bersama-sama, menginginkan semua berjalan harmonis dan sesuai dengan paham Amerikanisme. Lihatlah para pemogok jahat itu. Mereka itu pengacau, biang kerok, merusak harmoni dan melanggar Amerikanisme. Kita harus menghentikan mereka supaya dapat hidup bersama. Para eksekutif perusahaan sampai petugas kebersihan semuanya punya kepentingan serupa, dan kita semua dapat bekerja bersama untuk Amerikanisme kita dalam keadaan harmonis serta saling menyukai. Begitulah sebenarnya pesan yang disampaikan. Usaha besar dilakukan untuk menyampaikannya. Karena ini kerajaan kalangan bisnis, tentu saja mereka punya kontrol kuat terhadap media dan memiliki sumber daya yang luar biasa banyaknya. Dan usaha ini berhasil dengan efektif. Usaha ini kemudian disebut formula Mohawk Valley dan ditetapkan berulang kali untuk menghancurkan aksi pemogokan. Karena keberhasilannya, cara ini kemudian didaulat sebagai metode ilmiah untuk menghancurkan aksi pemogokan. Dan metode ini benar-benar berhasil secara efektif dengan memobilisasi opini masyarakat untuk menyukai konsep kosong dan hambar tentang Amerikanisme. Siapa yang mampu berlawanan dengan konsep itu? Atau konsep harmoni? Atau seperti di perang Teluk Persia, isu dukunglah pasukan kita, atau pita kuning, Yellow Ribbons. Siapa yang dapat melawan itu semua? Segala isu yang benar-benar kosong. Kenyataannya, apa makna yang ada di balik pertanyaan seperti, apakah Anda mendukung rakyat di Loa? Dapatkah Anda menjawab, ya, saya mendukung mereka, atau tidak, saya tidak mendukung mereka? Ini malah bukan sebuah pertanyaan. Ini tidak bermakna apa-apa. Justru disitulah kuncinya. Kunci dari slogan humas seperti dukunglah pasukan kita adalah bahwa slogan-slogan itu tidak bermakna apa-apa. Mereka sama maknanya dengan apakah Anda mendukung rakyat di Loa. Tentu saja sebelumnya ada sebuah isu. Isunya adalah apakah Anda mendukung kebijakan kita. Tapi sebenarnya rakyat tidak boleh memikirkan isu ini. Itulah kunci dari propaganda. Anda menciptakan sebuah slogan yang tak seorang pun berani berseberangan dengannya, dan semua orang mau mendukungnya. Tak ada yang tahu apa makna di baliknya, karena memang tidak punya makna apa-apa. Yang penting, slogan itu mampu mengalihkan perhatian orang-orang dari pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar bermakna. Apakah Anda mendukung kebijakan kita?
Pertanyaan seperti itulah yang harus dihindari. Jadi, apakah Anda pernah mendengar orang berdebat slogan tentang dukungan terhadap tentara? Tentu saya bukan tidak mendukung. Begitulah kira-kira jawaban yang selalu ada. Kemudian menanglah Anda. Slogan ini seperti Amerikanisme dan harmoni. Kita semua bersama-sama, slogan kosong, bergabunglah. Pastikanlah kita tidak melihat lagi orang-orang jahat itu yang akan merusak harmoni kita dengan suara-suara mereka tentang perjuangan kelas, hak, dan urusan semacam itu. Slogan-slogan itu benar-benar efektif, dan itu masih berjalan hingga kini. Tentunya dengan rancangan yang sangat ketat. Orang-orang yang bercokol di industri humas tidak berada di sana untuk main-main. Mereka benar-benar kerja. Mereka mencoba untuk menanamkan kaidah-kaidah yang benar. Dan memang mereka punya konsepsi sendiri tentang bagaimana seharusnya demokrasi itu. Dia seharusnya merupakan sebuah sistem di mana kelas para ahli dilatih untuk bekerja melayani majikannya, yaitu orang-orang yang menjadi si empunya masyarakat. Sementara sisanya harus diasingkan dari segala bentuk organisasi. Sebab organisasi hanya akan mendatangkan masalah. Mereka harus duduk sendiri di depan TV dan menghafalkan semua pesan yang berkata, satu-satunya tujuan dalam hidup ini adalah memiliki banyak komoditi, atau hiduplah seperti keluarga menengah yang kaya itu seperti yang ditonton di TV, serta memiliki kaidah yang baik seperti harmoni dan Amerikanisme. Itulah yang harus dicapai dalam hidup. Mungkin Anda berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik daripada hanya sekedar itu. Tapi karena Anda menyaksikan tabung televisi itu sendiri, maka Anda menduga, saya pasti sudah gila, karena hanya pesan-pesan itulah yang benar-benar terjadi. Dan karena tidak diizinkannya organisasi, itu sangat krusial, Anda tidak akan pernah menemukan cara untuk mengetahui apakah Anda benar-benar gila dan Anda hanya menduga-duga, karena menduga adalah hal yang alami. Jadi itulah cita-cita idealnya. Berbagai usaha besar dijalankan untuk mencapai cita-cita itu. Tentunya ada konsepsi tertentu di balik itu. Konsepsi tentang demokrasi telah saya sebutkan sebelumnya. Masalahnya adalah kawanan pandir ini. Kita harus mencegah agar mereka tidak mengamuk dan menginjak-injak. Kita harus mengalihkan perhatian mereka. Mereka harus terus menonton pertandingan bola, atau komedi situasi, atau film-film kerajaan. Sekali-kali Anda mengajak mereka untuk meneriakkan slogan-slogan tak berarti seperti dukunglah pasukan kita. Anda harus membuat mereka terus merasa takut. Karena jika mereka tidak benar-benar takut terhadap segala macam kejahatan yang akan menghancurkan mereka dari luar, dalam, atau dari sisi lain, mereka akan punya kesempatan untuk mulai berpikir. Dan itu sangat berbahaya, karena mereka tidak layak untuk berpikir. Itulah salah satu konsepsi demokrasi. Dan memang, kemenangan legislatif terakhir kaum buruh adalah tahun 1935 dengan Wagner Act. Ketika perang berkecamuk, serikat-serikat merosot sebagaimana budaya kelas pekerja kaya yang dulunya berasosiasi dengan serikat. Setelah mereka hancur, sekarang kita beralih ke masyarakat yang dijalankan oleh bisnis. Ini adalah satu-satunya negara dengan masyarakat industrial kapitalis yang tidak memiliki kontrol sosial yang normal, seperti yang bisa ditemui di negara-negara sejenisnya. Menurut saya, selain Afrika Selatan, inilah satu-satunya masyarakat industrial yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Tidak ada komitmen terhadap standar minimal untuk bertahan hidup bagi mereka yang tidak mampu mengikuti aturan dan mengusahakan kebutuhan mereka sendiri. Dalam kondisi itu, serikat benar-benar telah mati. Bentuk-bentuk lain dari struktur rakyat juga telah lama hilang. Tak ada partai politik atau organisasi. Secara struktural, keadaan ideal benar-benar jauh.
Media termakan monopoli. Semua memiliki pandangan serupa. Dua partai adalah dua fraksi yang sama-sama dari kalangan bisnis juga. Sebagian besar rakyat tidak lagi peduli untuk memilih karena tidak ada gunanya. Mereka dipinggirkan dan dialihkan perhatiannya. Paling tidak, itulah tujuan propaganda. Tokoh terkemuka pada industri humas, Edward Bernays, sempat keluar dari Carroll Committee. Dulu dia di komisi itu, belajar dan kemudian mengembangkan apa yang disebutnya rekayasa persetujuan yang dijelaskannya sebagai esensi demokrasi. Mereka yang mampu merekayasa persetujuan adalah mereka yang punya sumber dan kekuatan untuk melakukannya, kalangan bisnis, dan pada merekalah Anda bekerja.